Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno. Kali ini kami akan melanjutkan video rekomendasi 5 HP bekas 1 jutaan terbaik 2023 untuk part bagian kedua. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. Redmi Note 10s. Smartphone ini pertama kali dirilis pada bulan Maret 2021 dengan harga 2,7 jutaan. Secara tampilan, Redmi Note 10s sudah mengusung gaya desain modern ya, seperti layout kamera bertumpuk. Sensor fingerprint ada di bagian samping layar pakai punch hole, dan desainnya tuh udah kekinian lah. Yang kami suka dari Redmi Note 10s tentu saja adalah spesifikasinya. Kalau lihat dari harga bekasnya sekarang, ini jelas di atas sejutaan ya spesifikasi yang dia punya. Sebutin aja, layar AMOLED, chipsetnya kenceng pakai Helio G95, kamera 64 megapiksel, baterai 5000 mAh yang punya speed charge 33 watt. Ada NFC, support masih sampai Android 11. Ini udah good deal banget ya untuk 1 jutaan ya. Buat sosmed, browsing, foto-foto spontan gitu jelas lancar. Buat gaming juga masih playable banget. Satu hal yang mungkin agak mengganggu untuk kami dari Redmi Note 10s paling cuma MIUI-nya ya. Ya, kalian kalau ngikutin channel yang dari awal pasti udah tahu sih kalau kami termasuk pembenci MIUI. Tapi ya itu selera sih. Yang perlu diperhatikan untuk Redmi Note 10s bekas jelas adalah layar. Karena AMOLED biasanya itu rawan shadow burn ya. Jadi pastikan layarnya normal dan belum pernah diganti. Redmi Note 10s bekas full set bisa didapatkan dengan harga pasaran sekitar 1,6 juta rupiah. 7. Vivo Y22. Smartphone ini masih baru banget hitungannya, baru September 2022 kemarin. Rilis di harga 2,4 jutaan, tapi bekasnya udah 1 jutaan. Ya, bolehlah. Secara tampilan mungkin Vivo Y22 bisa dibilang yang paling cakep di daftar ini, karena garis desainnya udah mengkotak dan layout kameranya udah segede boba. Jadi, buat kalian yang ngincar desain kayaknya ini paling cocok ya. Selain itu, kameranya punya resolusi 50 megapiksel, dan ini kamera Vivo. Biasanya tuningnya oke. Di bagian baterai juga lumayan, 5000 mAh, walaupun speed charge-nya masih 18 watt. Ya, udah cukup banget sih buat kelas sejutaan. Performanya juga lumayan, pakai Helio G85. Nggak kencang sih emang, tapi cukup buat pemakaian casual. Ditambah lagi OS-nya udah pakai Android 12, jadi harusnya aman. Yang agak bikin males cuma layarnya, IPS HD Plus itu burik ya. Ya, standar sejutaan sih biasanya begitu sekarang. Yang perlu diperhatikan untuk Vivo Y22 bekas kayaknya nggak ada, karena secara ini masih baru banget, jadi bekasnya harusnya juga masih banyak yang mulus. Vivo Y22 bekas full set bisa didapatkan dengan harga pasaran sekitar 1,7 juta rupiah. 8. Poco M5. Yang ini lebih baru lagi. Rilis baru bulan November 2022 di harga 2,3 jutaan. Sekarang harga bekasnya udah sejutaan. Jujur kami agak heran ya. Padahal HP ini lumayan oke loh. Secara tampilan kami suka banget karena Poco itu biasanya sering ngeluarin desain aneh-aneh dan Poco M5 ini juga salah satunya. Desainnya ala-ala Google Pixel gitu loh. Fingerprint udah ada di samping dan layarnya masih pakai poni tetesan air ya, it's okay lah. Selain tampilan, kami juga suka spek dan jeroannya. Layar IPS Full HD Plus, refresh rate 90Hz, baterai 5000 mAh, kameranya 50 megapiksel, ada NFC. Dan yang paling kami suka adalah chipsetnya kencang dan irit. Pakai Helio G99, ini Antutunya tembus 350 ribuan. Ukuran fabrikasi chipsetnya cuma 6 nanometer dan ketemu Android 12. Ini jatuhnya irit banget. Untuk harga sejutaan ini cukup keterlaluan ya. Cuma tetap ada minusnya sih. Contohnya misalnya kamera selfie cuma 5 megapiksel, ini kayaknya cuma bisa buat video call doang. Buat foto ya jangan harap ya bonus. Yang perlu diperhatikan untuk Poco M5 nggak ada lah ya. Masih baru kok, harusnya bekasnya masih aman. Poco M5 bekas full set bisa didapatkan dengan harga pasaran sekitar 1,7 juta rupiah. 9. Redmi Note 9 Pro. Smartphone ini pertama kali rilis bulan April 2020 di harga 3,8 juta rupiah. Secara tampilan ya cukup oke, bodinya kaca, fingerprint udah di samping, layar punch hole. Cuma layout kamera kotak di tengah itu buat kami agak mengganggu sih. Di bagian performa dan spek bisa dibilang Redmi Note 9 Pro ini termasuk all-rounder. Ya, rata di semua bagian dan jelas kelasnya di atas 1 jutaan.
Mulai dari chipset, baterai, layar, kamera, udah lebih dari cukup. Hampir nggak ada kurangnya kecuali MIUI-nya doang sih kalau buat kami. OS juga masih aman sampai Android 11. Ya, yang perlu diperhatikan sih untuk Redmi Note 9 Pro bekas jelas ada di bagian layar ya, karena udah lumayan lama. Jadi pastikan normal dan belum diganti. Redmi Note 9 Pro bekas full set bisa didapatkan dengan harga pasaran sekitar 1,7 juta rupiah. 10. Redmi Note 8 Pro. Ini HP legend banget ya. Dulu populer parah waktu pertama kali keluar di bulan Agustus 2019. Secara tampilan kami masih suka banget ya sama desainnya, layout kameranya, dan fingerprint yang jadi satu di tengah itu cool gitu. Keren lah. Bodinya pakai kaca, layarnya ya poni tetesan air yang zaman itu memang booming. Untuk jeroannya kami masih bisa bilang aman. Layarnya IPS Full HD+, chipset pakai Helio G90T yang masih kenceng, kamera 64 megapiksel, kamera selfie-nya 20 megapiksel, punya NFC pula. Baterainya 4500 mAh, masih oke lah untuk harga 1 jutaan. Kalau harus dicari kurangnya mungkin ada di speed chargingnya yang cuma 18 watt. Nah, yang perlu diperhatikan untuk Redmi Note 8 Pro yang pertama jelas layar ya. Pastikan cari yang normal dan belum pernah diganti. Yang kedua ini baterai. Kalau kalian ingat dulu HP ini rilis dan booming banget karena performa gamingnya. Jadi kemungkinan besar bekasan gaming hardcore juga ini pasti. Jadi biasanya baterainya banyak yang ngedrop. Karena main sambil dicas. Jadi opsinya kalian mungkin bisa cari unit, habis itu diganti baterainya, atau kalian bisa cari unit yang benar-benar masih oke gitu baterainya. Redmi Note 8 Pro bekas full set bisa didapatkan dengan harga pasaran sekitar 1,7 juta rupiah. Itulah 5 smartphone bekas 1 jutaan terbaik yang bisa kalian dapatkan di awal tahun 2023 untuk part 2. Masih ada 5 smartphone di part terakhir yang nggak kalah menarik. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.